Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sultan Al-Faiz dengan NIM 0203242053 dari kelas HTN 3B, mata kuliah Fikih Jinayah, akan mempresentasikan hasil hafalan saya mengenai jarimah sarikoh ataupun pencurian dan jarimah hirobah ataupun perampokan. Yang pertama yaitu jarimah sarikoh ataupun pencurian. Pengertian jarimah sarikoh. Secara bahasa, jarimah sarikoh itu artinya adalah mengambil harta seseorang dengan cara sembunyi-sembunyi dan dengan tipu daya. Sedangkan secara istilah, sarikoh itu adalah mengambil harta orang lain yang mana harta tersebut itu tidak ada hak baginya dari tempat penyimpanan. Yang kedua, unsur-unsur sarikoh. Unsur-unsur sarikoh yang pertama itu adalah harta tersebut diambil secara sembunyi-sembunyi, dan yang kedua itu uh, harta yang diambil itu adalah harta milik orang lain, dan yang ketiga yaitu adanya niat untuk melawan hukum. Yang ketiga, alat bukti sarikoh. Alat bukti sarikoh yang pertama yaitu adanya pelaku yang mengakui bahwasanya dia itu berbuat sarikoh ataupun pencurian. Yang kedua, adanya dua orang saksi laki-laki. Dan yang ketiga, adanya alat bukti yang menguatkan. Selanjutnya yaitu hukuman dan dalil. Hukuman bagi orang yang melakukan sarikoh itu ada dua. Yang pertama mengganti kerugian, dan yang kedua adalah potong tangan. Nah, mengganti kerugian ataupun doman terdapat perbedaan di beberapa pendapat ulama. Yang pertama, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan bahwasanya hukuman potong tangan dan hukuman doman ataupun mengganti kerugian itu wajib dilakukan keduanya. Kenapa? Karena pada hukuman potong tangan terdapat hak Allah, dan yang kedua pada hukuman mengganti kerugian terdapat hak manusia. Sedangkan menurut Imam Hanafi mengatakan bahwasanya apabila dia sudah mengganti kerugian, dia itu nggak wajib lagi dipotong tangannya. Yang kedua, hukuman potong tangan. Apabila dia mencuri sekali, maka akan dipotong tangan kanannya. Apabila dia mencuri 2 kali, maka akan dipotong kaki kirinya. Dan apabila dia mencuri 3 kali, nah terjadi perbedaan pendapat mengenai hukuman pelaku dari beberapa ulama. Yang pertama mengatakan bahwasanya menurut Imam Hanafi mengatakan hukuman yang apabila dia mencuri 3 kali tersebut dia akan ditakzir dan lalu dipenjara. Dan yang kedua, menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan hukuman apabila dia mencuri ketiga kali akan dipotong tangan kirinya. Dalilnya apa? Dalilnya ada di Quran surah Al-Maidah ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahum jaza'an bima kasaban nakalam minallah wallahu azizun hakim. Yang artinya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri itu maka hukumlah mereka dengan dipotong kedua tangannya sebagai pembalasan dari apa yang mereka buat dan siksaan dari Allah. Dan Allah itu maha perkasa dan maha bijaksana. Selanjutnya yaitu hirobah. Jarimah hirobah secara bahasa itu diambil dari bahasa Arab yaitu harb, yaitu merampas ataupun menyambar harta. Sedangkan secara istilah, hirobah itu adalah aksi sekelompok orang dalam negeri Islam yang melakukan kekacauan, pemerkosaan, pemerampokan, dan lainnya dengan tujuan melanggar aturan yang ada, baik aturan perikemanusiaan ataupun agama. Yang kedua, unsur hirobah. Unsur hirobah yang pertama yaitu dilakukan secara terang-terangan. Dan yang kedua, harta yang diambil itu adalah harta milik orang lain. Yang ketiga, adanya niat melawan hukum. Yang ketiga, alat bukti hirobah. Alat bukti hirobah yang pertama yaitu adanya pelaku yang mengakui bahwasanya dia melakukan hirobah. Dan yang kedua, adanya 2 orang saksi laki-laki. Dan yang ketiga, terdapat alat bukti yang dapat menguatkan. Lanjut kepada hukuman dan dalil hirobah. Hukuman bagi orang yang melakukan hirobah itu tergantung
ada dalam 4 konteks. Nah, yang pertama, apabila dia mengambil harta tanpa membunuh korbannya, maka dia akan dikenakan hukuman potong tangan. Yang kedua, apabila pelaku hanya menakut-nakuti saja, menakut-nakuti korban, tidak mengambil hartanya, tidak membunuh korbannya, maka dia akan dihukum diasingkan dari kediamannya. Nah, zaman sekarang ini nama hukumannya itu dipenjara. Yang ketiga, apabila pelaku tersebut hanya membunuh orangnya tetapi tidak mengambil hartanya, maka dia akan dihukum hukuman mati. Dan yang keempat, apabila dia mengambil hartanya lalu membunuh korbannya, maka dia akan dibunuh lalu disalib. Dalilnya ada di Quran surah Al-Maidah ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Innama jazaa'ul ladzina yuharribuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan aw yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'u aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw minal ard. Dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati azabun azim. Yang artinya, balasan bagi orang-orang yang ingin menentang Allah dan yang ingin memerangi Allah dan Rasulnya dan ingin membuat kerusakan di bumi itu hanyalah dibunuh, disalib, ataupun dipotong tangan dan kakinya secara silang, ataupun diasingkan dari kediamannya. Yang mana yang demikian itu adalah sebuah hinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat. Dan kelak mereka akan diberikan azab yang sangat berat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekian materi dari saya yang dapat saya sampaikan. Kurang atau lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.